Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Dimensi. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Selalu Dibayangi Kaki Keriput. Di mana kisah ini saya ambil dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Freddy Raskin. Bagaimana kisah kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya, biar tidak kelewatan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Berikut adalah ceritanya. Lokasi pantai yang tersembunyi membuat Milo dan Devi betah berlama-lama di sana. Cipratan air laut shore yang sejuk menjalar saat Milo merendamkan kakinya. Gadis Ma itu merasakan ada yang mengawasinya di balik pepohonan. Dia sempat menoleh, tapi tidak menemukan apa-apa selain daun ketapang. "Loh, balik yuk, kebelet pipis," kata Devi menarik Milo. Karena merasa sudah tidak nyaman, Milo ikut beranjak. Diikutinya langkah Devi ke kamar mandi yang ada di batas tembok balai perikanan. "Aku duluan ya. Tunggu dulu loh." Devi lalu berlari ke dalam kamar mandi. Milo berdiri mengamati toilet yang dipakai Devi. Angin laut berhembus pelan. Diamatinya sekeliling balai perikanan yang mulai gelap. 15 menit kemudian, Devi keluar dan menghampiri Milo. "Loh, kok sudah di sini? Cepat sekali," kata Devi. "Memang dari tadi aku di sini, V." Devi mengangkat alis seperti heranlah. "Tadi kamu kan ngajak ngobrol di depan pintu." Milo menggeleng karena tidak ingin berdebat lama. Milo mengajak Devi kembali ke mes. Azan maghrib sudah mulai terdengar menjemput. "Ayolah balik ke dalam dingin." Keduanya langsung masuk kembali ke dalam es. Entah kenapa, setelah itu Milo merasakan ada sesuatu yang berat di lehernya. Saat jam materi malam, Milo merasakan kesadarannya beberapa kali seperti hilang. Sigit, teman sebangku Milo, terus memperhatikan gerak-gerik Milo. Sigit melihat Milo seperti orang dalam keadaan mengantuk berat. Tapi tangannya masih mencoret-coretkan tangan di atas kertas Hafez yang ada di meja. Karena penasaran, Sigit merebut kertas dari meja Milo. Diamatinya gambaran Milo. Lalu Sigit begitu nyeri. "Kamu gambar apa ini? Jangan dilanjutkan." Sigit meremas gambar yang dibuat Milo, lalu membuangnya ke bawah kursi. Milo masih tampak bingung dengan apa yang dilakukan Sigit. "Memang aku gambar apa?" Tapi Sigit tidak menjawab. Wajahnya tampak ketakutan sambil menatap ke papan tulis. Setelah kelas malam, Devi kembali menghampiri Milo. "Lo anterin ke belakang ya." "Mau ngapain?" tanya Milo. "Aku mau buka HP. Biar tidak ketahuan pelatih." "Ayo sebentar," pinta Devi. Milo menurut, diikutinya lagi. Devi berjalan ke arah kebun yang ada di belakang West. Lokasi ini memang sangat sepi karena berada di balik bangunan mes. Tidak ada penerangan selain sisa cahaya dari ventilasi mes yang gemeram. Devi langsung masuk ke sekitar pepohonan sambil mengacungkan HP mencari sinyal. Milo mengikuti di belakangnya sambil mencuri pandang. Setelah menoleh ke belakang, Milo kembali melihat ke arah Devi yang sedang berdiri di balik pepohonan. Sebagian tubuhnya terhalang batang pohon. Devi lalu melangkah ke depan mendekati Milo. Tiba-tiba Milo menjerit kencang. Dilihatnya, sosok wanita tua tengah merangkul Devi dari belakang. Wanita tua itu memiliki rambut panjang berwarna putih. Dia seolah paham jika Milo bisa melihat sosoknya. Wanita tua itu pun meringis, menunjukkan barisan giginya yang runcing kepada Milo. Gadis itu berteriak lagi, lalu pingsan. Sekitar jam 10 malam, Milo baru siuman dari pingsannya.
Tiba-tiba dia sudah berada di mes panitia. Devi dilihatnya masih tertidur di ranjang sebelahnya. Dua orang panitia langsung beranjak setelah melihat Milo siuman. "Kamu tidak apa-apa, Dek?" tanya Bagus, salah satu pelatih senior. Sambil mengedipkan mata, Milo menggeleng. Malam itu, dia diminta tidur di mes panitia. Milo lalu pergi ke mes tempatnya menginap untuk mengambil barangnya yang masih ada di sana. Jam dinding menunjukkan 11 malam. Bagus berjalan di depan dan Milo mengikuti dari belakang. Mes panitia dan mes siswa terpisah dengan dua ruangan mes kosong. Keduanya harus melewati lorong gelap tanpa penerangan. Milo hanya menunduk saat melewati dua lorong gelap itu. Setelah pingsan tadi, dia merasa lebih peka, seolah ada banyak mata yang mengamatinya. Selama perjalanan, Milo menunduk, melihat kaki Bagus yang berjalan di depannya. Bunyi tapak kaki menggema pelan di gelapnya lorong. Tiba-tiba Milo mendengar ada suara banyak langkah. Suara itu terdengar di belakang, kanan dan kiri. Milo semakin menunduk, tidak berani menoleh. Tapi ketika melirik ke bawah, dia justru bisa melihat ada kaki-kaki keriput yang mengiringi langkahnya. Kaki siapa ini? Bakti Milo. Keringat dinginnya bercucuran sambil terus melangkah. Untung tidak lama kemudian dia sampai ke mesnya. Setelah mengambil tas dan selimut, Milo kembali ke mes panitia. Kali ini dia meminta agar melewati jalan yang berbeda, yang lebih terang dari lorong tadi. Bagus akhirnya membawa Milo melewati jalan paving yang lebih jauh, tapi lebih terang. Di mes panitia, Milo melihat Devi sudah siuman. Dia sedang duduk sambil meminum teh hangat. Dev panggil Milo. Devi yang dipanggil melirik ke arah Milo. Mata Devi melotot dan langsung mengambil selimut menutupi wajahnya. Sisi ruangan heran melihat Devi, termasuk Milo. Sejak hari itu, Devi seolah menjauhi Milo. Mulai dari perjalanan pulang dari balai perikanan, sampai mereka masuk ke sekolah. Milo tidak mengerti apa yang membuat Devi menjauhinya. Yang dia rasakan sepulang dari balai perikanan, kesadaran seringkali menghilang. Di rumah, tingkah laku Milo berubah drastis. Ibunya merasakan ada yang tidak beres dengan anaknya. Milo banyak tidur di siang hari dan baru terbangun selepas maghrib. Milo juga tidak pernah mau makan. Sepulang dari balai perikanan, "Makan dulu loh, Mama beli lontong sayur tadi." Tidak ada jawaban dari kamar Milo. Ibunya lalu membuka kamar dan melihat Milo masih tertidur membelakanginya. Dia mendekati Milo, lalu mencoba menarik pundak Milo. Astagfirullah. Ibu Milo melompat mundur. Dia melihat wajah Milo berubah seperti wanita tua, lalu meringis ke arahnya. Ibunya buru-buru menutup pintu dan berulang kali mengucapkan istighfar. Di rumah hanya ada Milo, ibunya dan dua adiknya yang masih kecil. Ibunya sebenarnya ingin keluar meminta bantuan ke salah satu tetangga. Tapi ibu Milo mengurungkan niatnya dan lebih memilih sholat, menenangkan diri. Esoknya Milo berangkat ke sekolah. Dia memilih berjalan kaki. Ibunya menawarkan untuk mengantar, tapi Milo menolak. Milo menatap lurus berjalan menuju ke sekolah. Ada perasaan tidak enak yang kembali dirasakan ibunya. Di sekolah Milo tidak banyak bicara. Pelajaran kewirausahaan yang berlangsung pagi itu hanya dilihatnya dengan tatapan kosong. Di saat para siswa sedang fokus menatap papan tulis, Priyanti teman sebangku Milo tiba-tiba menjerit histeris. Sisi kelas langsung menatap ke arah Rianti. Siswi itu terjatuh dari kursinya, lalu berlari ke arah Pak Darmo yang sedang mengajar. Rianti memperlihatkan lengan tangannya yang membentuk 3 garis.
berdarah. Milo Pak, tiba-tiba saya dicakar. Rianti menunjuk ke arah Milo sambil menahan sakit. Milo terlihat meringis ke arah Rianti. Sisi kelas terlihat ketakutan. Belum pernah Milo bertingkah seperti itu. Devi yang duduk di pojok depan terlihat yang paling ketakutan. Dia memeluk ke atas sambil menutupi wajahnya. Tenang, tenang. Ayo semuanya kembali duduk. Perintah Pak Darmo. 2 orang siswa disuruh Pak Darmo untuk membawa Milo ke ruang BK. Sedangkan Rianti yang masih menangis menahan sakit dibawa ke UKS. Milo hanya tersenyum saja. Ketika digiring ke ruang BK, Pak Darmo lalu mencari Pak Fauzi, pembina berkas sekaligus guru agama di sana. Begitu Pak Fauzi masuk ke dalam ruang BK, raut Milo yang awalnya terang mendadak berubah. Mata Pak Fauzi lekat melihat wajah Milo. Assalamualaikum. Pak Fauzi mengucapkan salam dengan sedikit keras ke arah Milo. Salam itu dibalas suara menggeram dari mulut Milo. Belum sempat Pak Fauzi duduk, Milo tiba-tiba menerjang. 2 orang siswa dan seorang staf yang ada di ruang itu nyaris telat memegangi Milo. Pak Fauzi mengambil langkah mundur lalu merapalkan sesuatu. Milo masih menggeram, seperti akan menyerang Pak Fauzi. Kita bawa pulang saja. Siapa yang tahu rumahnya Milo? Tanya Pak Fauzi. Salah satu siswa mengangkat tangan. Pak Fauzi mengaku, lalu menyuruh 3 orang itu membawa Milo pulang. Milo dibopong ke tempat parkir. Beberapa siswa tampak mencuri-curi tahu. Devi yang berdiri di salah satu pojok kelas tampak melihat dengan ngeri ke arah Milo. Pak Darmo 2 orang siswa dan 1 staf menggotong Milo yang masih terus menggeram sejak dibawa ke atas mobil. Pak Fauzi masuk lebih dulu ke dalam rumah untuk menjelaskan ke ibu Milo. Ternyata di dalam rumah sudah ada Ustadz Halim dan ibu Milo. Rupanya setelah Milo berangkat sekolah, ibunya menghubungi Ustadz Halim untuk membantu mengobati Milo. Pak Fauzi lalu menceritakan apa yang terjadi pada Milo selama di sekolah. Mulai pulang dari pelatihan, dia tidak mau makan Pak. Kalau dipaksa marah, kata ibu Milo ke Pak Fauzi. Di kelas katanya juga banyak diam Bu. Saya melihat ada yang mengganggu, jawab Pak Fauzi. Tidak lama 4 orang laki-laki yang menggendong tubuh Milo masuk ke dalam rumah. Ustadz Halim langsung berdiri dari duduk. Silanya, taruh ke ruang tengah yang agak gelap. Kalian yang masih muda, boleh kembali. Pak Guru saya minta tolong di sini dulu. Pak Fauzi dan Pak Darmo mengangguk. 2 siswa yang tadi ikut mengantar Milo disuruh kembali ke sekolah. Padahal aku pengen lihat bro, bisik salah satu siswa sambil berjalan ke arah luar rumah. Iya aku juga. Apa kita ngintip saja ya? Sahut temannya. Karena sama-sama penasaran, akhirnya kedua siswa itu memilih berputar ke samping rumah. Ada lorong kecil yang bisa mengakses jendela rumah. Mereka berdua memilih mengendap dan menintip di sana. Di ruang tengah, Milo tiba-tiba sudah dalam posisi duduk. Kondisi ruang tengah lebih gelap meskipun hari masih terang. Ustadz Halim kembali duduk bersila didampingi Pak Fauzi. Pak Darmo dan Ibu Milo duduk di belakang Milo. Ustadz Halim mulai mengulur tasbihnya. Dia mengisyaratkan Pak Fauzi dan Pak Darmo untuk bersiap-siap memegangi Milo. Pada putaran tasbih, kedua Milo yang awalnya tenang tiba-tiba menggeram, marah, dan berusaha menyerang Ustadz Halim. Pak Fauzi dengan cepat menahan pundak Milo. Sementara Pak Darmo kerepotan meraih pergelangan kaki Milo. Hawa di ruang tengah mendadak berubah. Ruangan yang memang gelap itu seolah menjadi lebih pekat. Lalu suara tawa wanita tua terdengar mengelilingi ruangan. Aku ingin ikut. Anak cantik ini. Suara berat terdengar muncul dari mulut Milo.
Matanya melirik ke semua orang yang ada di dalam ruangan. Di luar, dua orang anak yang mengintip kejadian itu mulai bergidik, takut belum pernah mereka melihat hal semacam itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ustadz Halim memulai doanya. Kali ini lampu 25 watt yang menerangi ruang tengah. Meletus seisi rumah terkejut. Termasuk Pak Darmo yang memegangi kaki Milo. Kini, cahaya ruang tengah hanya mengandalkan bias terang yang muncul dari sela-sela ventilasi rumah. Milo masih meringis sambil menggeram. Perlahan ada asap yang keluar dari punggung Milo. Ibunya yang ada di belakangnya mencoba mendekat melihat apa yang terjadi kepada Milo. Belum semeter sampai ke tubuh Milo, tubuh ibunya tiba-tiba terpental. Tubuhnya terjengkang hingga tergeletak. Ibu Milo merasakan sesak di dadanya, seolah ada orang yang menindih tubuhnya. Saat membuka mata, Ibu Milo melihat ada sosok nenek dengan rambut putih dan kebaya lusuh. Sudah mencengkeram dadanya. Pulang, pulang, pulang. Ustadz Halim berteriak. Wanita tua itu lalu menoleh dan melompat. Kini giliran Pak Darmo yang dihinggapi wanita tua itu. Pak Darmo menjerit ketakutan seperti orang kesakitan. Dilepasnya kaki Milo yang tadi digenggamnya. Pak Darmo terus menjerit. Ustadz Halim lalu mendekat, menjerat leher wanita tua itu dengan tasbihnya. Sekejap Ustadz Halim menyeret wanita tua itu ke dalam gelap. Sempat ada suara arangan. Lalu sunyi. Pak Darmo masih mengatur nafas. Sambil melotot, Pak Fauzi terlihat lebih tenang meskipun tampak ketakutan. Ibu Milo mencoba berdiri, lalu mendekati anaknya yang pingsan. 1 menit berselang, Ustadz Halim muncul. Lalu membuka jendela ruang tengah yang terhubung ke lorong. 2 siswa yang tadi mengintip sudah lari ketakutan ketika melihat Pak Darmo diduduki wanita tua. Raut wajah Ustadz Halim tampak lega. Meskipun wajahnya dipenuhi keringat. Makhluk itu sudah pergi. Milo sudah aman, Bu. Nanti dikasih makan sama minum saja yang banyak, kata Ustadz Halim sambil duduk di atas kursi. Milo masih tertidur di pelukan ibunya. Pak Fauzi lalu beranjak mengambil air putih kemasan di ruang tengah. Setelah keadaan tenang, Ustadz Halim bercerita jika sosok wanita tua itu adalah jin penunggu pantai yang sempat dikunjungi Milo. Sebenarnya, tidak ada masalah antara Milo dengan penunggu pantai. Justru jin itu sebenarnya menyukai teman Milo yang saat itu sedang menstruasi. Jin itu awalnya menempel pada Devi, sebelum kemudian berpindah ke Milo. Karena secara tidak sengaja, Milo yang sedang melamun melihat sosok jin yang menyerupai nenek tua itu, sehingga makhluk itu berpindah dari Devi ke Milo. Tadi memang dia tidak mau kembali, jadi saya usir dengan paksa. Esok harinya, Milo kembali bersekolah seperti biasa. Tidak seperti seminggu sebelumnya. Kali ini Devi yang menghampiri Milo dan mengajaknya berbicara seperti sebelum-sebelumnya. Selepas jam pelajaran kedua, Devi mengajak Milo duduk di kursi kosong, dekat ruang penyimpanan kursi. Milo, aku mau cerita banyak. Maaf ya kalau aku menjauhi kamu beberapa hari ini. Devi membuka obrolan. Iya, tidak apa-apa, aku juga sepertinya harus tahu. Kesadaranku sering hilang beberapa hari terakhir, jawab Milo. Demikianlah cerita singkat ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.